Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Kembali bersama dengan kami untuk sama-sama kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih setia Tuhan bagi setiap kami dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kami siap beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah, Kau Yesus yang tidak pernah melupakan setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Kau berikan setiap kami kesehatan, sampai hari ini kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Ini tiba saatnya setiap kami Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap, sama-sama kita berkata, amin. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Yesus, Kau Bapa, Kau jawaban kami Tuhan, Kau pengharapan kami. Nama Syanaman Minamakan nama Kau Raja, Kau satu-satunya. Irama Syedere Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah kisah, yaitu seorang hamba Tuhan. Dia mempunyai beban untuk pelayanan di luar negeri, di luar Indonesia. Sehingga dia mempersiapkan persiapan dengan baik. Namun Tuhan berbicara kepada dia bahwa dia harus tetap ada di Indonesia. Padahal di Indonesia mungkin pelayanannya dia sudah mungkin tinggal sedikit saja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mau dia meninggalkan Indonesia. Akhirnya dia mentaatinya, dan benar tidak sampai 1 tahun puluhan orang pengusaha-pengusaha di dalam krisis yang cukup berat, mereka datang semuanya. Dan itulah muncul kemudian dari puluhan orang-orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami kerugian atau kebangkrutan, rumah tangga yang sudah porak-poranda. Bukan hanya itu, juga mungkin masalah kesehatan juga. Akhirnya pelan-pelan 1, 2, 3 tahun bertambahlah sekitar hampir 100 orang. Tidak cukup sampai itu. Kemudian dia bertambah kurang lebih menjadi ratusan, begitu banyak sekali, sampai hampir di seluruh Indonesia. Banyak pengusaha-pengusaha yang mulai dilawat Tuhan. Dan disinilah kemudian kita tahu bahwa Allah, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Walaupun kerap kali umatnya melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Ditahanlah seorang hamba Tuhan ini yang punya kerinduan yang dalam untuk pindah ke luar negeri. Tetapi dibuatnya dia tetap tinggal di Indonesia. Mungkin kurang sesuai atau kurang cocok di hatinya. Tetapi karena Tuhan mencintai umatnya, sehingga hamba Tuhan ini juga akhirnya melayani dengan baik. Dan akhirnya hatinya juga ada di sana, karena hatinya Tuhan juga ada pada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di tengah-tengah harapan kita hilang, situasi yang seperti sulit atau juga seperti saat ini, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sepertinya kita jauh, kita sepertinya Tuhan kok engkau biarkan sendiri saja, sepertinya seperti itu. Tetapi saya yakin di tengah-tengah persoalan hidup ini, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang kita tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu. Tetapi di akhirnya kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebagaimana doa Yesus dalam kitab Yohanes 17 ayat 11-15 saya bacakan. Ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apa yang Yesus katakan di doa, dalam doanya? Dia meminta kepada Bapaknya supaya orang-orang yang percaya umatnya itu dipelihara. Yesus tidak meminta umatnya untuk diangkat dari bumi ini. Seandainya Yesus meminta pun itu akan bisa diangkat. Tetapi Yesus meminta umatnya tetap ada di bumi. Mungkin dalam kesulitan, tetapi doa Yesus yang betul-betul didengar oleh Bapaknya, supaya Bapak memelihara umatnya, yaitu engkau dan saya hari ini. Mari kita tunduk kepala dulu sebentar.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati yang mendengar, yang melihat acara ini. Mungkin mereka sudah kehilangan terang atau harapan. Mungkin mereka sudah putus asa. Dan mungkin mereka merasa bahwa Tuhan telah melupakan atau Tuhan telah meninggalkan kami. Sehingga ada masalah begitu besar yang tidak bisa kami atasi. Atau penyakit atau persoalan rumah tangga. Tetapi melalui renungan malam ini, melalui firman-Mu malam ini, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ketika Engkau memanggil seseorang, Engkau telah memperlengkapi dan Engkau telah menjaga dan memelihara mereka. Oleh sebab itu Bapa, biar doa Yesus itu juga melekat di dalam hati kami, sehingga setiap kami umat Tuhan boleh tetap menatap dan menaruh harapan kepada Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Saya teruskan firman ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ya, itu sampai dengan ayat 13 saja dulu. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha. Kejadian ini tidak lama, baru-baru aja. Ya, sekitar bulan-bulan masa pandemi COVID-19 ini. 1 tahun sebelum masa pandemi, ada rumah sakit pesan ranjang untuk orang sakit. Jumlahnya cukup banyak. Akhirnya dia mendatangkan ranjang itu dan dia pesan cukup banyak untuk seluruh satu rumah sakit itu penuh. Berarti bisa ratusan ranjang itu. Setelah dia datangkan dan dia bayar, ternyata rumah sakit itu membatalkannya. Dan bangunan itu mungkin ya tidak jadi atau bagaimana. Akhirnya orang ini kecewa. Sepertinya kenapa kok berkat itu tertunda. Dia harus menanggung biaya, belum sewa gudang dan sebagainya. Dia sangat sedih sekali, hidup dalam kesulitan. Tapi ada seorang anak Tuhan, juga pelayan Tuhan, yang dengan baik berkata, menawarkan, ranjangmu titip aja di gudang saya, nggak apa-apa. Ya mungkin gak usah bayar, bisa seadanya saja. Ya cukup terhibur, tetapi jumlah uang yang harus dikeluarkan dan yang tertahan, dan rasanya untuk menjual ranjang untuk orang sakit ini sudah tidak ada harapan lagi. Bisa rusak, bisa karatan. Tetapi apa yang terjadi? Lewat 1 tahun masa pandemi muncul. Ternyata di satu tempat ya harus juga pakai pengangkutan. Pemerintah membutuhkan ratusan ranjang dan tidak ada stok, dibutuhkan dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Ternyata ranjang-ranjang yang anak Tuhan yang telah beli dan terbengkalai ini menjadi berkat yang luar biasa. Harganya bukan naik sedikit, tapi berlipat-lipat karena kondisi atau pasar ranjang itu lagi kosong. Saudara, dari situ anak Tuhan ini menyadari bahwa kerap kali ada masalah kesulitan. Sebenarnya tidak sulit seperti yang kita pikirkan, karena ada Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan melalui kesulitan itu Allah sedang memberkatinya, tetapi kita tidak tahu. Percayalah itu. Mari kita dengarkan satu pujian. Tak kau lupakan diriku, kau ingat
adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Amin Yesus. Kau Allah yang tiada mengingat segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba, seputih bulu domba, seputih bulu domba. Yes, Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suatu hari seorang pemuda bernama Yosua, dia diberikan mandat sebagai generasi penerus dari Musa, di mana Musa sudah tidak boleh masuk di tanah Kanaan. Yosua harus menghadapi satu tempat yang bernama Yeriko dengan tembok yang cukup tebal. Bagaimana dia harus bisa merebut untuk mengalahkan sebagaimana janji Tuhan bahwa tempat itu akan diberikan kepada mereka orang-orang percaya. Apa yang terjadi? Yosua berdiri sendiri menatap tembok yang tebal, kota yang berbenteng, yang berkubuh, yang rasanya sulit untuk ditembus. Dia sedang menatap sendiri, berpikir sendiri. Mungkin sudah berhari-hari dia memikirkannya. Tanpa sadar berdiri seorang di sampingnya. Yosua akan menghunus pedangnya dan berkata, "Siapakah engkau? Kawan atau lawan?" Orang itu berkata, "Akulah panglima bala tentara surga." Saat itu Yosua langsung dia berlutut dan dia berkata, "Apa yang harus hamba dengar dan lakukan?" Akhirnya panglima bala tentara surga ini
berkata, tempat engkau berdiri adalah kudus. Dan kemudian Panglima Bala Tentara Surga ini memberikan pandangan supaya Yosua melakukan apa yang diperintahkan, supaya tembok itu runtuh tanpa ada senjata yang menyentuhnya. Dan disitulah kemudian terjadi, tembok itu runtuh sebagaimana yang diberitahu oleh malaikat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua, saya bacakan pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Panglima bala tentara Tuhan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun sebagian orang yang merasa diperintah atau disuruh Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mungkin menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin mengalami saat-saat yang sulit, yang sepertinya menghadapi satu benteng yang tidak bisa dirobohkan. Rasanya tidak mampu untuk mengatasi dan menerobosnya. Tetapi ingat bahwa Allah itu tidak pernah melupakan umatnya. Ketika dia mengutus dan memilih seseorang, walaupun tembok sebesar apapun, benteng sekuat apapun juga, percayalah, bukan dengan kekuatan kita, namun dengan tangan Tuhan yang akan menyertainya. Sebuah kisah, ada seorang hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan. Dia mempunyai satu usaha yang cukup berhasil. Kemudian dia buka usaha yang lebih besar. Ternyata saat itu situasi kurang menguntungkan, ada krisis. Selama bertahun-tahun dia bertahan, uang yang didapat itu habis semuanya. Bahkan harus menanggung hutang-hutang yang cukup banyak. Dari orang yang berkelebihan menjadi orang yang kekurangan. Padahal orang ini adalah orang yang melayani Tuhan dan aktif sekali. Dia bertanya, mengapa Tuhan aku melayani? Aku menghadapi seperti situasi sulit ini. Bahkan sangat sulit. Akhirnya usaha itu ditutup dan ada urusan melalui hukum. Tapi sebelum itu ditutup, Tuhan telah menyuruh orang ini untuk membeli sebidang tanah yang cukup murah. Ya, biayanya tidak besar, cukup murah. Dia membeli tanpa dia tidak tahu untuk apa dia membeli. Tempatnya tidak bagus, daerahnya tidak bagus, tapi dia membeli. Ternyata setelah usaha itu mengalami masalah dan persoalan hukum selama 2-3 tahun, 4 tahun, hampir 5 tahun, semua persoalan selesai. Uang sudah habis semuanya, hartanya habis, rumah habis, mobil habis, masih menanggung beberapa hutang. Apa yang terjadi? Dia teringat dan dia melihat tanah yang pernah dia beli sebelum usahanya tutup dengan harga yang murah. Ternyata itu dibeli oleh seorang pengusaha dengan harga yang berpuluh-puluh kali lipat. Ternyata dia mempunyai uang yang berkelebihan untuk membayar hutang dan untuk cukup di dalam hidup dan pelayanannya. Dan Tuhan menghindarkan dia dalam segala kesibukan dan segala kesusahan. Tuhan membalasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita ketika melayani, mungkin ada badai persoalan dalam hidup kita. Mungkin sepertinya kok usaha saya, pelayanan saya kok semakin habis.
Tapi ingat bahwa itu bukan akhir dari hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Mungkin sebelum itu Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu. Karena rencana Tuhan bukan rencana manusia. Jalannya bukan jalan manusia. Yang perlu kita hadapi sekarang adalah tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena akhir itu ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita belum berakhir. Oleh karena itu, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar melalui renungan doa malam ini, kiranya Tuhan setiap umat-Mu boleh menangkap dan boleh dibangun, boleh hidup bersama dengan Tuhan, dan tertanam di dalam hatinya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat. Tuhan tidak pernah melupakan. Kiranya hari ini juga, mungkin kami lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan umat. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan, untuk aktivitas, untuk pelayanan setiap umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau terima, Engkau membalasnya, Engkau memberkatinya. Biar kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Rohani iman mereka semakin diteguhkan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun untuk menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit naik surga, menyediakan rumah akan datang menjemput kita dan menjadi hakim di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus.